Selamat pagi Bu Ima dan teman-teman. Hari ini kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang pengaruh cuaca iklim bagi kehidupan dan pengaruh iklim global terhadap kehidupan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Isabel Audrey, absen 14. Saya Belsa Marcella, absen 3. Saya Brigita Dian, absen 5. Materi pertama akan dijelaskan oleh Surya. Materi pertama adalah pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Cuaca dan iklim adalah faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena perannya yang besar terhadap kehidupan, seperti dalam bidang pertanian, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, industri, dan budaya. Yang pertama itu bidang pertanian. Bidang pertanian menentukan waktu tanam dan jenis tanaman yang sesuai. Yang kedua, bidang transportasi. Manfaat iklim dan transportasi, khususnya pada bidang transportasi udara, kondisi cuaca yang sangat mempengaruhi kelancaran penerbangan pesawat. Materi selanjutnya dijelaskan oleh Isabel. Selanjutnya ada bidang telekomunikasi. Kondisi cuaca yang kurang baik dapat mengganggu jaringan telekomunikasi. Selanjutnya ada bidang pariwisata. Faktor cuaca dan iklim berpengaruh pula terhadap bidang pariwisata. Cuaca cerah, baik cahaya matahari bertekan angin, udara sejuk, kering, atau panas mempengaruhi pelaksanaan wisata, baik wisata darat maupun wisata laut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang. Selanjutnya, bidang industri. Banyak industri tradisional yang masih bergantung pada kondisi cuaca, khususnya industri yang membutuhkan panas matahari. Selanjutnya ada bidang sosial dan budaya. Bagi petani, tidak ekonomisnya pertanian akan menyebabkan alih fungsi lahan dan pergantian para produksi. Oleh karena itu, daerah-daerah tertentu menjadi padat dan susah karena terjadi arus pemukiman. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Abel. Materi selanjutnya ada pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan. Pengaruh cuaca dan iklim juga memberikan dampak terhadap perubahan suhu global atau dikenal sebagai pemanasan global. Pemanasan global terjadi akibat efek rumah kaca yang berlebihan. Efek rumah kaca adalah proses atmosfer bumi memperangkap energi panas ke permukaan bumi. Gas di atmosfer yang berkontribusi terhadap efek rumah kaca antara lain adalah HO2 atau air, karbon dioksida, gas metana, nitrogen oksida, ozon, dan klorofluorokarbon. Pemanasan global terjadi karena aktivitas manusia yang menyebabkan peningkatan secara signifikan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Beberapa indikator terjadinya pemanasan global adalah kenaikan temperatur udara di bumi, suhu air laut menjadi panas, suhu di permukaan laut meningkat, pencairan bongkahan es di kutub sehingga permukaan laut meningkat. Pemanasan global menjadi salah satu ancaman bagi kelangsungan hidup di muka bumi apabila gejalanya terus-menerus terjadi. Dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global adalah yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang iklim menjadi tidak stabil. Pemanasan global mengakibatkan meningkatnya suhu di bumi, sehingga penguapan terjadi akan semakin meningkat. Anomali iklim tersebut adalah yang pertama, El Nino. El Nino adalah anomali yang terjadi di Samudra Pasifik yang ditandai meningkatnya suhu permukaan laut. Dampaknya di wilayah Indonesia adalah terjadinya musim kemarau yang sangat panjang. Akibatnya, banyak lahan pertanian yang mengalami gagal panen. Yang kedua ada La Nina. La Nina adalah anomali yang terjadi di wilayah Samudra Pasifik yang ditandai dengan turunnya suhu permukaan laut di bawah suhu normalnya. Dampaknya adalah bagi Indonesia terjadinya hujan lebat yang dapat menyebabkan banjir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jen.
Dari yang kedua, itu tentang permukaan air laut yang meningkat. Pencairan lapisan es di kutub utara dan kutub selatan mengakibatkan naiknya permukaan laut. Dampaknya pulau-pulau kecil yang akan tenggelam. Kehidupan masyarakat di pesisir terancam dan banjir melandai permukaan penduduk akibat air pasang tinggi. Air pasang dan hujan menyebabkan tingginya frekuensi fenomena banjir. Yang ketiga, perubahan pada unsur-unsur cuaca dan iklim. Perubahan unsur laut terjadi karena perubahan tekanan udara, suhu, kecepatan, dan arah angin. Berpengaruh terhadap migrasi ikan sehingga memberi dampak pada hasil tangkapan nelayan. Selanjutnya diterangkan oleh Isabel. Yang terakhir ada terganggunya keseimbangan ekosistem. Tanaman dan hewan memiliki batas toleransi terhadap suhu, kelembapan kadar air, dan sumber makanan. Akibatnya pertumbuhan-tumbuhan menjadi terlambat sehingga menghambat produktivitasnya. Selain itu, pemanasan global juga berdampak pada perubahan habitat hewan yang melakukan migrasi untuk menemukan habitat yang baru. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.